Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Marilah kita untuk melanjutkan belajar tentang mengenal pengkajian ilmu pengetahuan ini, supaya kita benar-benar sedikit atau banyak memahami tentang pemahaman ilmu pengetahuannya. Nah, supaya ilmu pengetahuan ini kita dapat memahami pengertian-pengertiannya, insya Allah. Jadi syariat-syariat Allah itu atau petunjuk-petunjuk Allah itu, di samping diucapkan melalui doa atau lisan kita, kemudian ucapan itu harus dihubungkan kepada perbuatan atau kepada ibadah goiromah doh, melalui diri kita sendiri ataupun melalui ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Jadi syariat-syariat Allah itu, peraturan-peraturan Allah itu harus didawamkan, dihubungkan kepada perbuatan kita masing-masing, kepada segala apa saja yang diciptakan oleh Allah. Nah, akan tetapi di dalam hal ini, untuk menuju kepada jalan yang benar itu, Allah berfirman, kamu tidak akan bisa menempuh jalan itu kecuali orang-orang yang khusyuk dan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang khusyuk dan sabar itu, di sini Allah akan menambah petunjuk kepada manusia itu, agar manusia itu yang tadinya tidak bisa menguasainya, jadi dapat menguasainya karena ada bantuan nur cahaya yang masuk ke dalam jiwa dan raganya, sehingga dia asalnya tidak bisa menguasai, jadi bisa menguasainya dengan rahmat pemberian Allah itu. Nah, kita ini harus yakin. Nah, supaya kita yakin, marilah kita untuk mengenal tentang ilmu pengetahuan ini. Caranya syariat Allah itu atau keinginan kita ini harus dihubungkan kepada ibadah goiromah doh, kepada apa saja, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Contohnya kepada diriku sendiri ya. Saya akan mengambil suatu contoh perumpamaan. Misalkan saya ini orang yang bisa melihat. Alhamdulillah. Boleh saja saya melihat kepada segala sesuatu yang dilihat. Misalkan contohnya saya melihat tumbuh-tumbuhan, misalkan pohon jambu ya, contohnya pohon pisang, atau kepada binatang ayam, misalkannya kucing ya, contoh perumpamaannya. Saya bisa melihat juga kepada yang dilihat itu, kalau tidak ada bantuan cahaya Allah yang lainnya, kalau tidak ada yang melengkapi cahaya Allah yang lainnya, walaupun saya bisa melihat, saya tidak akan bisa melihat kepada yang dilihat. Kalau tidak ada yang benda
yang menerangi yang dilihat. Kalau tidak ada cahaya Allah yang menerangi yang akan kita lihat, apakah mata saya bisa melihat? Tentu toh tidak. Mungkin kalau tidak ada cahaya yang menerangi yang dilihat, gelap. Ya, itulah contohnya. Jadi mata itu tidak akan bisa melihat kepada yang dilihat kecuali berkat tambahan pemberian rahmat Allah juga. Ya, itu contohnya. Jadi manusia itu, saya ini tidak berdaya dan tidak berupaya sedikit pun tanpa bantuan rahmat pemberian Allah yang lainnya. Itulah makanya Allah berfirman di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kamu itu, tidak punya kekuatan sedikit pun, tidak berupaya. Kecuali ada daya juga, berupaya juga dengan rahmat tambahan cahaya Allah yang dimasukkan kepada jiwa dan ragamu. Jadi kamu bisa melihat. Itu contohnya, itu sebagai contoh perumpamaan bahwa segala apa yang diciptakan oleh Allah ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini, tidak akan berdaya dan tidak akan berupaya kecuali berdaya, berupaya, mempunyai kekuatan pun berkat rahmat pemberian Allah. Itulah kaum muslimin wal muslimat. Jadi kita ini adalah sebagai seorang hamba Allah yang tidak berdaya, ya, dan tidak berupaya, tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Itu adalah sebuah contoh perumpamaan, ya. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lam yattahid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz zulli wa kabbirhu takbir. Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.